Bismillahirrahmanirrahim. Setinggi apapun engkau menuntut ilmu tidak akan pernah mencapai tatal habib. Makanya bagaimanapun alimnya seseorang tidak akan pernah mampu mengalahkan kemuliaan seorang habib meskipun dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Pada kesempatan kali ini, video yang telah kita tampilkan di awal YouTube tadi, itulah yang akan menjadi pembahasan kita pada kali ini. Di dalam video tersebut, saya tidak tahu pasti apakah beliau ini adalah seorang habib ataupun muhibbin, yang mana pernyataannya itu perlu kita luruskan, karena apa yang dia sampaikan itu bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, di mana pernyataannya mengatakan bahwa sehebat apapun, sealim apapun seseorang, tidak akan melebihi seorang habib, walaupun habib itu tidak berilmu. Tentunya pernyataan ini harus diluruskan, ya, harus diluruskan karena kita sudah menganggap ini adalah sudah melenceng dari tuntunan agama kita. Bagaimana mungkin orang yang awam akan ilmu itu jauh lebih tinggi derajatnya daripada orang yang berilmu? Dari mana pula dasarnya bahwasanya habib ini lebih mulia ketimbang orang alim? Ya, kita ingin mempertanyakan di mana dasar hukumnya, kok bisa mengatakan seorang habib itu jauh lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada orang alim. Apapun yang disampaikan oleh orang ini tidak berlandaskan kepada dalil sama sekali. Tidak ada satupun dalil mengatakan bahwasanya seorang habib itu lebih utama ketimbang orang yang alim. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah sampaikan di dalam surat Mujadalah ayat 11, di sana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan juga mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian itu beberapa derajat. Jadi derajat dan tingkatan ilmu seseorang itu menentukan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang mengatakan derajat orang-orang yang berilmu itu lebih tinggi, ya, lebih tinggi daripada yang lain. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Haris bin Usamah, dari Sa'id Al-Khudri, Rasulullah mengatakan al-fadlul alim al-abid kafadli ala ummati. Keutamaan, kelebihan orang yang berilmu atas orang yang abid, atas ahli ibadah, seperti keutamaanku, kelebihanku terhadap umatku, kata Rasulullah SAW. Ini sudah jelas bahwasanya orang yang berilmu itu menentukan posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemuliaan seseorang itu tidak bisa diukur dari dia keturunan siapa, ya, tetapi dia diukur dari ketingkatan ilmunya. Kalau semakin tinggi ilmu seorang, makin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagian tidak ada jaminan sedikit pun bahwa nasab seseorang, bahwa keturunan seorang itu menentukan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang menentukan derajat ketinggian seseorang di hadapan Allah itu adalah diukur dari ketakwaan seseorang. Ketakwaan itu ditunjang oleh ilmu pengetahuan yang dia miliki. Jadi ilmu dan ketakwaan seseorang itulah yang menjadi tolak ukur ketinggian dan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dari jalur nasabnya, bukan dari jalur keturunannya. Berapa lama kira-kira Habib Muhammad bin Idris itu menetap di Surabaya? Ya itu seperti yang saya katakan, enggak netap di Surabaya. Beliau menetapnya di Cirebon. Taradud cuma tapi dari ya, beliau cuma sering datang ke Surabaya, tiap 2 bulan, 3 bulan sekali datang ke Surabaya. Dan di Surabaya pun hanya sekitar seminggu 2 minggu kembali. Karena beliau sangat cinta sama Surabaya. Sangat senang sekali dengan Surabaya. Bahkan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf kan mengatakan,
Surabaya malhudun min qibali Nabi Muhammad SAW. Surabaya ini diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yatufu bihada iman sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Di dalam video kedua ini, Habib ini mengatakan bahwa Rasulullah SAW tawaf di Surabaya. Tentunya apa yang dia sampaikan ini sangat janggal sekali. Surabayanya di mana? Tidak ada Rasulullah SAW mengatakan hal yang semacam itu. Baru kali ini kita dengar bahwasanya Rasulullah SAW menjadikan Surabaya sebagai perhatian, menjadikan Surabaya sebagai tempat tawaf. Baru kali ini kita dengar. Apa yang disampaikan oleh Habib ini tidak mengatakan, oh saya bermimpi seperti bahwa Rasulullah SAW tawaf di Surabaya. Ini pun tidak dikatakan seperti itu, tapi dia langsung mengatakan bahwa Rasulullah SAW menjadikan Surabaya sebagai perhatian dan tawaf di Surabaya. Ini dari mana? Ya, kalau ini dilakukan oleh Rasulullah ataupun kalau Rasulullah pernah sampai ke Surabaya, tentunya banyak para ahli hadis meriwayatkan akan hal itu. Namun apa yang disampaikan oleh Habib ini tentunya tidak berdasar sama sekali. Kita anggap ini adalah sebuah kengawuran. Kita anggap ini adalah sebuah kebohongan, ya. Hati-hati, Rasulullah SAW telah mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang sengaja berdusta atas namaku, kata Rasulullah, maka tempat duduknya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah saudaraku bahwasanya tawaf itu adalah bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat ketika kita melakukan haji, syariat ketika kita melakukan umrah, seperti yang Allah sampaikan di dalam Surat Al-Baqarah ayat 196, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan olehmu haji dan umrahmu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawaf itu adalah syariat dari syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita melakukan ibadah haji dan umrah. Mana mungkin Rasulullah bertawaf? Mana mungkin Rasulullah tawaf di Surabaya? Tentunya kalau Rasulullah SAW bertawaf di Surabaya, tentunya hal ini merupakan syariat bagi agama kita. Namun hal ini sangat-sangat ganjil sekali apa yang disampaikan oleh Habib ini. Mustahil Rasulullah tawaf di Surabaya. Lagian Surabaya di mana? Kemudian apa sih kelebihan Surabaya? Di sini tidak dijelaskan sama sekali, tidak disampaikan sama sekali. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.